Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firkin Faza dengan NIM 4212501014 dari kelas Meka Pagi semester 2A. Di sini saya akan membuat tugas minggu ketujuh dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer yang di mana tugasnya adalah praktikum 7 membuat aplikasi dengan menggunakan array multidimensi. Di sini kita bisa lihat dokumen petunjuknya terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dilihat untuk desainnya seperti ini. Ada 4 label, 2 text box, 2 combo box, 1 button, dan 1 list view. Lalu ada juga aturan untuk nama properti objeknya. Sini ada form, 4 labelnya, 2 text boxnya, 2 combo boxnya, 1 buttonnya, dan 1 list view-nya. Di sini nanti kita harus menyesuaikan dengan propertinya dengan namanya. Oke, langsung saja kita let's go ke desain saya. Di sini bisa dilihat untuk desainnya sudah mirip. Ini nama jenis kelamin prodi, text box 2, combo box 2, lalu ada button satu sama list view satu. Di sini saya sudah men-setting masing-masing namanya. Untuk text box name saya kasih nama txt name, untuk nama txt nama, untuk combo box jenis kelamin adalah ini CB kelamin. Lalu untuk combo box prodi adalah CB prodi. Lalu untuk proses, teksnya adalah proses dan namanya adalah B proses. Lalu untuk list view-nya di sini di sini untuk list view namanya adalah list view satu. Lalu di sini saya men-setting view listnya adalah menjadi details yang awalnya yang defaultnya adalah large icon agar tampilannya bisa seperti tabel ini. Lalu saya membuat 4 kolom yang terdiri dari kolom satu untuk name, kolom 2 untuk nama, kolom 3 untuk jenis kelamin, dan kolom 4 untuk prodi. Oke, langsung saja kita cek ke programnya. Di sini untuk nama-namanya sudah bisa dilihat, sudah sesuai FRM array multidimensi, lalu B proses dot click, text name, text nama, CB kelamin, CB prodi, dan lain-lain ya. Oke, di sini ah, saya saya mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu di form satu lot ini saya mendeklarasikan array multidimensi bernama mahasiswa dengan ukuran 10 dan 4, yang artinya adalah aplikasi ini itu dapat menampung maksimal 10 data yang dimana setiap masing-masing data itu memiliki 4 kolom yaitu NIM, nama, jenis kelamin, dan prodi. Lalu di sini saya ada variabel juga bertipe data integer. Untuk jumlah sama dengan 0, kita mulai dari 0 dulu jumlahnya. Lalu di di sini kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu saat button proses ini kita klik, maka baris pertamanya dia akan memvalidasi terlebih dahulu. Apa maksudnya itu memvalidasi text boxnya terlebih dahulu, jangan sampai kosong. Jika ada yang kosong, maka akan muncul pesan seperti ini. Semua box wajib diisi, peringatan. Lalu return. Pokok pokoknya jika tidak terisi semua, dia akan mengulang-ulang di sini terus, tidak akan berlanjut ke program di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan if. If jumlah kurang dari 10, di sini dia mengecek terlebih dahulu untuk memastikan data tidak melebihi kapasitas array yang sudah kita buat, yaitu 10. Hmm, dan tidak boleh lebih.
dan tidak bisa lebih dari 10 ini. Lalu di sini baris-baris ini adalah mahasiswa, mahasiswa jumlah nol, mahasiswa jumlah satu, mahasiswa jumlah 2, mahasiswa jumlah 3, sama dengan TXT name, sama dengan TXT nama, sama dengan CB kelamin, toString, CB prodi, toString. Apa ini artinya? Di baris-baris ini, di baris-baris inilah proses array multidimensi itu terjadi. Data dari TXT name, TXT nama, dan combo box kelamin dan prodi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam array mahasiswa ini berdasarkan indeksnya dan da- berdasarkan indeksnya dari variabel jumlahnya. Hmm. Setelah data ini masuk ke array mahasiswa itu, maka variabel jumlah kita itu bertambah satu per satu menggunakan jumlah fungsi ini, yaitu jumlah plus plus, yang dimana nanti akan bernaik satu 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 sampai 10. Lalu hmm, di sini saya menggunakan fungsi list view items.clear ini, yang artinya itu adalah ini ketika kita mau menggunakan looping ini, nanti ketika dijalankan supaya data data yang sudah kita looping itu tidak duplikat saat tabelnya diupdate dengan looping itu. Lalu di sini agar data yang ditampil di list view sinkron dengan array kita, saya menggunakan pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus, yang artinya itu nanti dia yang awalnya kita setting 0 maka dia akan jumlahnya akan bertambah satu setiap kenaikan, setiap kita update datanya. Lalu programnya akan melooping dari baris ke 0 sampai ke jumlah untuk mengambil data dari array mahasiswa dan menampilkannya kembali ke dalam list view item. Nih, sini. List view item sama dengan new list view item mahasiswa. Nanti akan terupdate sini item, sub item, add mahasiswa. Nanti teradd di sini. Lalu Set- uh, ini for your info, setiap kita mengupdate satu data, nanti akan ada muncul pesan seperti ini. Data ke jumlah ini berhasil disimpan. Misalnya data ke satu berhasil disimpan, kedua, ketiga, keempat, sampai 10. Lalu clear inputs. Huh. Lalu ada else, ini akan muncul notif seperti ini ketika kita akan memasukkan data yang ke-11 atau melebihi datanya, nanti akan muncul pesan seperti ini, array sudah penuh, info. Oke, lalu yang terakhir ini saya membuat apa fungsi fungsi clear input. Fungsinya itu adalah sangat sederhana, yaitu untuk mengosongkan kembali semua text box dan combo box agar user bisa langsung menginput data mahasiswa berikutnya tanpa menghapus manual agar tidak capek. Lalu di sini ada teks tenim fokus, ini artinya itu jadi ketika setiap kali kita update datanya, nanti dia langsung otomatis kelap-kelip di teks tenim. Jadi tinggal ngisi, nggak perlu di klik-klik dulu di nimnya itu text boxnya. Oh ya, di sini saya lupa jelasin fungsi ini ya, toString itu. Untuk di bagian CB kelamin toString sama CB prodi toString ini, kenapa saya menggunakan toString, menggunakan fungsi toString? Karena data yang diambil dari combo box itu aslinya kan berbentuk objek. Sedangkan array mahasiswa ini itu eh, sedangkan array mahasiswa kita dan list view hanya bisa menampilkan data dalam bentuk string. Makanya atau teks. Makanya jadi fungsi ini ibarat penerjemah supaya datanya bisa ditampilkan dengan benar di tabel nantinya. Oke, segitu aja
penjelasan programnya, langsung saja kita demonstrasikan. Let's go. Oke, di sini NIM-nya adalah kita bikin satu, namanya adalah nama saya, Firkin, untuk jenis kelamin laki-laki dari Prodi Teknik Mekatronika. Lalu kita akan proses. Tuh, nih akan muncul akan muncul data ke satu notifikasi data ke satu berhasil disimpan. Nah, dia ketika sudah selesai di input dengan menggunakan fungsi fokus ini dia langsung klip di NIM ini, tinggal masukkan saja. Lalu nama dua kita masukkan Iskundur, Iskundur namanya. Untuk jenis kelaminnya itu laki-laki dari prodi teknik robotika. Lalu kita proses lagi. Nah, data kedua berhasil disimpan. Oke. Lalu yang ketiga namanya adalah Hado. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dari prodi teknik instrumentasi. Kita proses lagi. Data ketiga berhasil disimpan. Lalu keempat namanya Amun. Untuk kelaminnya perempuan. Dari prodi teknik informatika. Lalu kita bikin gitu, kita bikin sesuai dengan tugasnya sampai 10 kali. 5 namanya adalah Fajru, jenis kelaminnya adalah laki-laki dari prodi teknik geomatika. Proses lagi, oke. Selanjutnya 6 adalah namanya adalah Borges, jenis kelamin perempuan dari prodi teknik mesin. Langsung kita proses lagi. Lalu yang ketujuh, untuk namanya adalah Hakel. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Untuk dia pun dari prodi pengelasan. Proses lagi gitu terus sampai 10 kali. Lalu kita namanya ada hmm, Botani. Botani perempuan, aduh, perempuan dari prodi teknik perkapalan lah. Oke, baru 9 namanya adalah Hailos. Dia adalah laki-laki, lalu dari manajemen bisnis, data ke-9 berhasil disimpan, lalu kita bikin data yang terakhir, namanya adalah eh bah, bah, Bahlil, Bahlil. Nah, Bahlil. Jenis kelamin laki-laki dari akuntansi. Dari akuntansi ya. Proses lagi, tuh data ke-10 berhasil disimpan. Lalu di sini kita misalnya mau buat yang ke-11 namanya adalah Ekal. Nah, jenis kelamin perempuan lah. Kita bikin gini, boom. Maka akan muncul notif array sudah penuh sesuai dengan program yang telah kita buat. Lalu misalnya ketika kita tidak mengisi full boxnya, maka akan muncul notif semua box wajib diisi. Oke. Lalu apa lagi ya? Mungkin cuman segitu saja. eh, Demonstrasi dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Di sini saya sudah membuat tugasnya sesuai dengan aturan-aturan Bapaknya. Di sini ada nama formnya adalah array multidimensi. Kita lihat yang terakhir kali. Sama. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan program dan demonstrasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.